90.716 upaya pencegahan, menangani 70 dugaan pelanggaran, 126 pelanggaran cyber, dan 13 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Bawaslu mengimbau kepada peserta pemilu untuk 1. Mematuhi tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif, pembukuan dan pelaporan dana kampanye pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya dengan memastikan pembukuan dana kampanye dan pelaporan dana kampanye meliputi laporan awal dana kampanye, laporan pemberi sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye disusun secara lengkap dan dilaporkan sesuai periode yang telah ditentukan. Kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain-lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Pemirsa, selama kurang lebih 1 bulan masa kampanye, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI menyatakan terus melakukan upaya pencegahan untuk menekan pelanggaran dan sengketa proses pemilu 2024. Bawaslu juga menyatakan terus berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk memberi masukan terkait jalannya debat Pilpres 2024. Lalu sejauh mana pengawasan kampanye di pemilu 2024 dan poin evaluasi apa saja yang menjadi catatan Bawaslu terkait debat? Kami akan membahasnya langsung bersama dengan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. Pak Bagja, selamat malam. Malam, Mbak. Bicara soal debat Pilpres nih Pak Bagja, hasil evaluasi dari debat perdana dan juga debat kedua seperti apa dari Bawaslu, Pak Bagja? Pertama yang menarik ya di debat pertama adalah ada beberapa peserta yang kemudian memakai alat peraga dalam debat pertama Capres. Kemudian debat kedua itu tidak ada lagi. Jadi sudah ada perbaikan di debat kedua. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah banyak hal yang kemudian berubah. Misalnya ada podium misalnya. Ya bagus-bagus saja karena mungkin ada masukan ya. Dan kemudian pembacaan tatib itu harus lebih jelas. Berbeda dengan yang pertama. Karena juga tempatnya pun lebih luas, sehingga kemudian bisa memberikan hal-hal informatif kepada peserta debat dan juga pengunjung debat. Yang sebenarnya yang kedua yang kita permasalahkan adalah sudah benar ya titik misalnya moderator menekankan tidak boleh ribut. Karena yang kita perlu dengar adalah penjelasan dari paslon, bukan dari teriakan dari sorak-sorai dari pendukung. Itu yang perlu kita. Ini buat ini debat. Kalau mau sorak-sorai silakan aja di TV kan, kalau disiarkan di televisi, jadi silakan sorak-sorai, tidak ada masalah. Tapi dalam TV sorak-sorai itu hanya sebagai bantuan akhir saja, bukan kemudian pelengkap acara sebagai ya, pelengkap Pak? acara supaya agak ramai sedikit lah. Meriah ya. Meriah. Nah, sehingga kalau debat pertama kan kadang-kadang jawaban paslon itu tertutup oleh suara gemuruhnya pendukung. Nah, ini yang menarik ya, menurut saya ada perubahan juga di KPU. Tidak terjadi pengurangan, memang tidak terjadi pengurangan supporter, tapi sudah tertib pada debat cawapres ini, debat cawapres kemarin. Dan kita bisa lihat lah, dan juga perlu kemudian setelah debat kan ada hal-hal yang dipermasalahkan misalnya di media sosial dan lain-lain. Ini sudah ada perdebatan Mas Hasim dan Pak Roy Suryo kan kemarin kan. Jadi soal mic dan lain-lain. Jadi Pak, suara masyarakat itu juga ditangkap ya oleh Bawaslu ya? Iya, dan kalau kami yang menghadiri semua peserta, peserta debat itu mempunyai kesempatan yang sama, ada mic, ada earphone, dan itu clip on, itu hal yang ada terlihat sama dipegang oleh semua capres kalau dilihat dari situ. Kemudian tidak ada kemudian diskriminasi ya di situ kalau untuk itu ya, untuk kemudian kelengkapan dan lain-lain. Kemudian ke depan yang perlu tertibkan gemuruh suara pendukung yaitu sudah mulai
tertib dan sudah mulai baik hal ini. Namun tentu yang perlu lebih jelas misalnya kan dipersoalkan ininya Mas Gibran kan. Ya, aksi untuk seakan-akan menyemangati pendukungnya ya. Kalau menyemangati setelah selesai berbicara itu kan memang diperbolehkan. Ya silakan saja. Tapi pada saat kemudian tidak diperkenankan berbicara itu lebih baik tidak. Nah, tugas moderator selalu mengingatkan. Termasuk mengingatkan paslon. Termasuk mengingatkan paslon. Bahwa kan yang diingatkan selalu supporter. Tapi paslon tidak diingatkan. Harus diingatkan kepada paslon agar kemudian jika kemudian ada hal-hal yang mengganggu jalannya debat. Dan itulah yang kemudian harus ditangkap oleh teman-teman paslon ya. Baik capres maupun cawapres. Dan kami kira kalau gemuruh supporter setelah selesai debat adalah hal yang biasa dan juga hal yang patut kiranya bisa dimaklumi. Ya. Itu yang terjadi pada debat kemarin. Sudah ada perbaikan, tempatnya lebih luas dan juga lebih atraktif menurut saya kemarin. Terlepas dari substansi dan kawan-kawan, kami tidak akan campur ke situ ya Pak ya. Nah, karena itu akan ada di tangan moderator pada saat. Tapi kemudian jika melanggar tata tertib dalam debat, tentu moderator akan mengingatkan dan juga KPU sebagai hostnya, pembuat acaranya kan KPU kan. Ya itu yang kemudian harus memperhatikan hal ini. Di debat berikutnya nih Pak, debat ketiga tanggal 7 Januari, apa yang kira-kira akan berubah setelah hasil evaluasi dari debat pertama dan kedua ini? Adakah yang akan berbeda? Yang berbeda mungkin kita harapkan tidak ada lagi gemuruh supporter menutupi perjelasan dari paslon. Itu yang harus itu signifikan ya? Itu signifikan. Karena yang perlu didengar adalah penjelasan paslon dan argumentasi paslon. Bukan kemudian gemuruh supporter. Kalau gemuruh supporter sudah kita dapatlah di kampanye rapat umum nanti ke depan. Itu bisa dilakukan. Jadi itu catatan pengingat juga bagi pendukung yang datang menyaksikan debat di tempat acara. Betul. Oke. Pak Bagja, lalu bagaimana pelibatan KPU untuk mencegah pelanggaran debat? Nah itu kan kategori pelanggaran debat itu apa sih Pak? Masukan dan kategorinya itu? Ada dalam tata tertibnya KPU. Dan KPU membuat tata tertib itu setelah berkonsultasi dengan teman-teman paslon. Jadi harus diingat ya, jadi Pak KPU juga melibatkan paslon dalam membuat tata tertib. Oleh sebab itu tata tertib itu harus dipahami dan juga dianggap sebagai kesepakatan bersama paslon dan KPU sebagai penyelenggara debat. Jadi kalau ada yang melanggar itu ya KPU harus mengingatkan terlebih dahulu, baru kami. Seandainya kemudian itu terjadi hal-hal yang di luar ketentuan ya, di luar ketentuan dalam PKPU. Tapi kemarin sih tidak ada, hampir tidak ada ya, kemarin tidak ada. Yang jadi semua pihak sudah setuju, termasuk dari paslon, tiga paslon ya? Tiga-tiganya setuju. Dan itu kemudian disepakati, walaupun harus ada ketegasan dari KPU juga untuk kemudian kalau tunggu kesepakatan bersama yang kemudian agak lama, tentu KPU bisa menyatakan dirinya sebagai penyelenggara dan dia harus buat aturan tata tertib tentang debatnya. Tapi kemarin kesepakatannya sudah ada kalau itu. Jadi tidak ada permasalahan dengan paslon, semua paslon tidak ada masalah dan juga KPU juga KPU juga sudah mempunyai aturan tentang tata tertib debat. Oke, baik. Pak Bagja, kita harus jeda. Nanti kita nantikan ya bagaimana jalannya debat berikutnya. Semoga bisa lebih tertib dan lebih mengutamakan penjelasan dari paslon. Betul. Terutama itu yang penting bagi pemilih ke depan. Baik, Pak Bagja, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas usai jeda soal dana kampanye dan juga alat peraga. Tetaplah bersama kami di Prime News. Ya. Baik, Pusat, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Bagja, ini yang informasi terbaru ya, peristiwa yang juga cukup pro dan kontra di masyarakat soal surat suara di luar negeri, tepatnya di Taipei yang tiba lebih awal dari waktu yang ditentukan sesuai dengan PKPU. Tanggapan, pandangan dari Bawaslu seperti apa dan katanya sudah mulai diusut, hasil pengusutannya sejauh mana Pak? Pertama kami baru saja tadi pagi mengadakan press conference tentang hal ini. Untuk melakukan, salah satu mengingatkan KPU dalam saran perbaikan terhadap permasalahan Taipei. Pertama, ketika menyatakan surat suara ini rusak, harus ada kategorinya. Kenapa surat suara ini rusak?
Sedangkan dalam kategori surat suara rusak ada 8 item ya yang dibuat oleh KPU. Keputusan KPU tahun 2023 tentang ini itu hampir tidak menyangkut tentang ini. Menurut kami tidak menyangkut permasalahan Taipei, sehingga kemudian agak sulit untuk menyatakan bahwa surat suara ini rusak. Nah, kemudian siapa yang bermasalah? Nah, kedua, siapa yang bermasalah? Kami sedang melakukan pengusutan penanganan pelanggaran oleh kami minta Panwaslu Taipei untuk mengadakan pemeriksaan terhadap hal ini dan Panwaslu Taipei akan melakukannya dalam waktu dekat ini 1-2 hari ke depan melalui, kalaupun agak susah melalui tatap muka karena kan jarak dan lain-lain mungkin harus juga harus disiasati, jadi pakai Zoom kemungkinan. Dan itu sudah ada aturannya tentang penggunaan video conference dalam pemeriksaan. Nah, kemudian yang perlu dilihat lagi adalah kenapa permasalahan ini terjadi. Jadi oke lah, kemudian kami mengatakan surat suara rusak. Menurut kami tidak bisa, sebenarnya ada hukum perdata sih, pihak ketiga itu tidak boleh dirugikan jika para pihak kemudian yang bermasalah. Yang bermasalah siapa? PPLN kan? Kalau dianggap PPLN bermasalah. Nah, kalau PPLN dianggap bermasalah, apakah kemudian surat suara yang ada dalam digunakan oleh pemilih itu rusak? Kan prosedurnya yang salah. Hukum saja orang yang melanggar prosedurnya. Tapi perbaikan terhadap administratifnya itu tidak boleh mengurangi hak dari pemilih. Pemilih kemudian mengalami kebingungan, pasti nanti dapat surat suara satu lagi. Ini apa lagi katanya. Kemudian surat suaranya ditandai. Ini apa lagi? Surat suara ditandai kan berarti ada masalah dong. Tidak perlakuan yang sama nanti. Nah, itu menurut kami seperti itu. Tapi kan ini saran perbaikan Bawaslu kepada KPU. Ini suratnya sudah jalan ke teman-teman KPU. Agar kita rundingkan lagi deh. Ini apakah surat suara rusak atau bagaimana? Karena memang dikirimkan tidak sesuai dengan lampiran PKPU. Karena tanggal 2 sampai 11 Januari pengirimannya. Namun ada alasan kenapa itu dikirimkan. Lebih dulu. Dan jangan disamakan, inilah menurut saya jangan disamakan, misalnya treatment terhadap teman-teman di kepulauan. Itu tidak boleh disamakan dengan daratan. Itu treatment yang harus berbeda. Teman-teman di luar negeri harus juga dibedakan. Misalnya Eropa liburan kapan? Liburan itu akhir tahun ini 25 Januari, Natal dan sampai tahun baru. Sedangkan teman-teman Asia yang merayakan Imlek itu dimulai juga mungkin dari Natal sampai dengan nanti ada juga libur Imlek. Dan itu harus dihitung betul oleh teman-teman. Nah, yang mengetahui itu apakah KBRI? Tidak. Yang mengetahui itu adalah PPLN yang ada di tempat yang bersangkutan. Oleh sebab itu, aturannya untuk semua, memang untuk general, namun ada beberapa hal yang khas yang kemudian harus diatur oleh aturan atau diskresi jika kemudian ini tidak diatur oleh aturan. Nah, oleh sebab itu, permasalahan Taipei harus kita sikapi dengan hati-hati. Karena jangan sampai pemilih kebingungan dan juga menganggap ini suara-suara rusak. Jadi nanti ada potensi bisa juga memilih 2 kali. Satu lagi kemudian permasalahannya. Penghitungan itu, rekapitulasi itu 1 hari, 1 sampai 2 hari misalnya. Di teman-teman PPLN. Yang dikirimkan surat suara itu sekitar 170, tidak. Surat suara melalui pos itu 170. Yang telah terkirim itu sekitar 31.000. Oke. Sekarang dari 170 katanya mau mencetak lagi 31.000 lagi. Dikirimkanlah 200 surat suara, 200.000 surat suara. Kembali misalnya. Kembali, dan apakah kemudian waktu time limitnya cukup terpenuhi atau tidak? Mensortir terlebih dahulu. Ini surat suara yang dari yang 31.000 atau bukan. Ini kan satu persatu disortir. Kekuatan teman-teman PPLN berapa? Kemudian boleh Panwaslu bantu, silahkan saja bisa dibantu. Namun tetap itu harus dihitung, dan kemudian yang namanya surat suara pos itu surat pos berbayar. Jadi dikirimkan dan bisa kembali tanpa kemudian ada biaya. Nah, itu
Juga harus dihitung. Harus dihitung. Ini efisiensinya berapa anggaran pada saat itu. Jadi banyak hal ya Pak, faktor-faktor detail yang mesti dipertimbangkan lebih jauh. Jadi jangan sampai kemudian hanya dalam waktu beberapa jam kita menyatakan bahwa ini suara-suara ini rusak, bahaya itu. Kita harus hitung betul itu pro and cons-nya pada saat, ya itulah namanya keadilan itu kan harus diperhitungkan kemanfaatannya ada apa enggak, kemudian kepastiannya ada apa enggak. Kalau ada dua surat suara, pasti atau tidak nantinya. Kemudian baru itu tercapailah keadilan. Kalau ini tidak tercapai, kemanfaatan tidak ada, kemudian keadilan juga kepastian juga agak bermasalah, pasti keadaan ini tidak akan terpenuhi gitu ya Pak Bagja. Baik, itu penjelasannya nanti kita lihat seperti apalah prosesnya ke depan soal kisruh surat suara pemilu di Taipei ini. Termasuk juga dana kampanye. Nah, sejauh mana kewenangan dari Bawaslu untuk mengawasi dan juga melakukan penegakan hukum? Pertama adalah jika kemudian ada yang di luar ketentuan undang-undang, misalnya melebihi batas, melebihi batas sumbangan dana kampanye baik dari perseorangan maupun badan hukum, itu ada batasannya 2,5 miliar, nah ada batasannya antara 2,5 M dan untuk badan hukum berapa. Jadi itu harus dihitung. Kemudian juga harus dijelaskan siapa yang menyumbangnya. Dulu saya masih ingat 2004 itu saya staf Banwas Pemilu Pusat pada saat itu, ketuanya Prof. Komarudin Hidayat. Jadi dulu itu masih ada dalam daftar penyumbang itu hamba Allah. Itu tidak boleh lagi ya Pak? Sekarang nggak boleh. Nama jelas, alamat jelas bisa di-trace. Jadi kewajiban nanti kantor audit itu men-tracing ini salah satunya. Dan itulah kemudian kegunaan untuk, jadi tidak kemudian ini hanya pro forma sebutannya. Pro forma secara ini sudah ada, sudahlah selesai. Tidak boleh, dia harus bisa menjelaskan dana ini dari mana dan bagaimana. Hanya masalahnya memang hanya dana kampanye. Jadi yang 75 hari ini yang dihitung. Sebelumnya bagaimana? Nggak ada. Termasuk transaksi atau dana yang mencurigakan, sejauh mana bisa ditelusuri Pak? Itu kami sudah sampaikan pada awal tahun 2023. Itu kewenangannya teman-teman KPK. Jika kemudian ada partai politik yang dicurigai, kan Mas Ivan, Kepala PPATK menyebutkan di tahun yang lalu, awal tahun 2023, ada aliran 1 triliun kalau tidak salah untuk dari illegal mining dan illegal kejahatan lingkungan itu kemudian ke partai politik. Nah, ditanyakan kepada kami, nggak bisa. Kewenangan kami adalah pada saat dana kampanye. Jika tidak digunakan di dana kampanye, tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi Bawaslu. Tapi bagi penegak hukum yang lain masalah. Bisa jadi KPK, kepolisian dan Kejaksaan Agung. Nah, mereka yang punya ini sebutan pro justisia dalam hal ini tindak pidana umum sebenarnya atau tindak pidana khusus tentang kejahatan sumber daya alam dan kawan-kawan yang untuk partai politik atau peserta pemilu kita nggak tahu ya. Tapi kalau untuk Bawaslu hanya dana kampanye. Oleh sebab itu kita mengawasi laporan awal dana kampanye, LPPDK dan juga laporan akhir dana kampanye. Itu yang diawasi oleh Bawaslu. Siapa yang menyumbang? Kemudian dari mana sumbangan itu? Dari mana? Jadi kalau misalnya dari asal dana itu harus jelas berarti ya. Kemudian asal dananya dari luar negeri boleh Pak? Nggak boleh. Luar negeri tidak boleh menyumbang dalam dana kampanye. Itu yang kemudian harus diperiksa oleh Bawaslu, tapi juga melalui kantor audit. Jadi kita checking auditnya dan itu yang kemudian harus terbuka ya. Kami menginginkan teman-teman KPU juga terbuka dalam hal ini. Termasuk teman-teman parpol, bagaimana untuk meminta agar teman-teman parpol ini taat menggunakan rekening khusus dana kampanye? Sudah kami himbau. Surat himbauan sudah ke semua peserta pemilu yang ada dan juga yang dikhawatirkan kan dari laporan, karena laporannya adalah laporan PPATK, informasi dari PPATK adalah informasi yang tidak bisa digunakan dalam pengadilan. Ini juga harus diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk informasi dan pendidikan kepada masyarakat bahwa informasi dari PPATK itu bentuknya ke depan adalah penelusuran oleh Bawaslu jika kemudian dugaan itu bisa ditindaklanjuti. Nah, itu dengan demikian maka Bawaslu harus mengundang kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk duduk di sentra Gakumdu menjelaskan bahwa ini dana rupanya tidak jelas dari siapa. Dana ini misalnya dari luar negeri. Kita ini tindak pidana, oleh sebab itu bisa kemudian di sentra Gakumdu. Nah, itu yang kemudian bisa dilakukan. Tapi satu yang penting ada misalnya si KDK, sistem informasi kampanye dan dana kampanye kan yang dilakukan oleh yang punya teman-teman KPU.
yang sekarang menurut teman-teman peserta pemilu ada juga yang bermasalah kan, loadingnya dan kawan-kawan. Ya. Dan juga belum terlalu transparan kepada Bawaslu. Oleh sebab itu ini yang kita minta untuk terbuka. Kenapa? Ya. Kenapa jadi perhatian PPATK misalnya? Karena kampanye sudah berjalan 3 minggu, namun rekening dana kampanyenya masih flat. Masih stagnan aja, Pak? Nggak fluktuatif, harusnya oleh sebab itu, terjadi ya? Itu yang harus diwaspadai. Oke. Teman-teman jangan lupa ini mengisinya. Karena ingat nanti batasnya di 7 Januari. Ya. 7 Januari laporan awal dana kampanye itu harus sudah Clear. Ya. Kalau tidak dilaporkan, maka yang bersangkutan peserta pemilu bisa didiskualifikasikan. Oke, Pak Bagja, termasuk juga tadi Bapak mengatakan bagaimana supaya partisipasi dari masyarakat juga bisa ditingkatkan. Bagaimana masyarakat bisa melapor jika ternyata termasuk juga ada temuan dugaan pelanggaran. Kita harus jeda, Pak Bagja. Kita akan bahas pemirsa usai jeda berikut itu. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Bagja, sebelum jeda, termasuk juga kita bahas partisipasi dari masyarakat. Seperti apa sih mungkin bisa diingatkan kembali bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan melapor jika ada dugaan pelanggaran? Pertama kan pendekatannya adalah pencegahan. Jadi namanya awas itu apa sih? Awas itu cegah, tindak. Gitu. Jika dicegah dulu baru kemudian ditindak, kemudian tindak dulu baru cegah. Nah, cegahnya apa? Misalnya masyarakat itu say no to money politics, tidak pada politik uang, bisa satu kan. Kemudian masyarakat ada namanya kampung anti politik uang, desa anti politik uang, kemudian desa anti politisasi sara. Nah, teman-teman misalnya teman-teman media sosial sekarang ada kita buat ini bareng itu untuk kemudian menjelaskan mana yang hoax, mana yang misinformasi. Jadi ada komunitas juga yang dibina ya, dibangun ya Pak ya? Iya, ada kemudian jarimu awasi pemilu misalnya di Bawaslu. Itu yang kemudian kita lakukan. Ada juga misalnya perempuan berdaya mengawasi. Jadi khusus untuk perempuan nih, karena biasanya yang paling kritis ini malah perempuan, kaum perempuan. Ibu, kalau mama katanya yang paling kritis dan bisa kemudian marahin ponaannya jadi KPPS misalnya pengawas TPS yang berjenis kelamin perempuan dan salah satunya kan yang berani, salah satu yang berani, dan itu di kami itu penting sekali. Dan kemudian tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menenteramkan ini programnya ada dan sudah dilaksanakan dari mulai sejak awal Bawaslu berdiri misalnya, dan sudah ditingkatkan tahun 2019 yang lalu. Juga kita melakukan hampir hal yang sama, tapi sekarang ada inovasi beberapa perbedaannya. Nah kemudian bagaimana melaporkan jika kemudian sudah kita cegah masih juga masih bandel. Ada kemudian hotline kami ada misalnya, dan juga email Bawaslu, pengaduan di Bawaslu ada emailnya. Yang paling cepat direspon yang mana Pak? Yang paling cepat direspon adalah laporan langsung. Misalnya kepada Panwascam. Panwascam itu ada kantornya loh. Ya, Panwascam itu ada kantornya. Itu silahkan ke kantor Panwascam. Datangi langsung. Ini laporannya. Tolong lihat laporan kami dan juga awasi penyelenggara itu ketika melakukan yang penting harus ditindaklanjuti. Reasoningnya misalnya dihentikan atau diteruskan itu apa? Itu yang perlu dilihat oleh masyarakat. Itu juga bentuk pertanggungjawaban Bawaslu kepada publik bahwa ini bagaimana tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Yang paling banyak ya temuan. Panwas itu ada Panwascam itu 3 orang per kecamatan, 1 orang per kelurahan atau desa, dan nanti di TPS, pengawas TPS 1 orang per TPS. Tapi nanti 1 orang per TPS nanti setelah pada saat pemungutan suara. Nah sekarang itu ada PKD, Panwas Kelurahan Desa. Itu silahkan dilaporkan kepada Panwas yang ada. Itu yang biasanya pakai seragam ya teman-teman, atau pakai rompi. Nah silakan. Kenapa kami harus sampaikan mereka harus pakai rompi dan kawan-kawan sebagai penanda? Jadi pengawasi itu tidak kemudian harus sembunyi-sembunyi, enggak. Justru harus tampil agar masyarakat tahu agar masyarakat tahu dan mencegah hal itu terjadi. Dan kemudian ini yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa Panwascam itu ada sampai tingkat kelurahan desa sampai dengan saat ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Bagja untuk diskusi kita. Semoga semua prosesnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak, sehat selalu. Selamat bekerja kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.